Sebenarnya kenaikan gandum sudah terjadi di 2020, 2000 awal-awal pandemi, sebelum pandemi. Karena adanya gagal panen di beberapa sentra produsen gandum. Dan kalau sekarang kenaikan itu terus berjalan, tapi kayaknya sebelum perang juga sudah mulai naik karena pasokan dunia mungkin, atau mungkin masing-masing negara agak menahan ekspornya gitu loh untuk ketahanan dalam negeri. Tapi nggak ada masalah sih. Oke, berarti sangat bergantung begitu ya Bu kepada suplainya secara global ya dari dunia begitu ya. Oke, kemudian berbicara terkait dengan tadi ya dari harga gandum yang naik juga pasti kan akan berdampak juga kepada harga tepung terigu begitu. Nah, untuk pantauannya sendiri Bu, kondisinya begitu di pasaran sendiri saat ini seperti apa sih Bu untuk kisaran harganya? Apakah memang sudah ada kenaikan yang cukup signifikan sejak awal tahun ini? Kenaikan sudah dari tahun lalu karena memang dari 2019-2020 awal sudah mulai naik, tapi terigu belum naik. Jadi dan kita naiknya itu bertahap gitu. Jadi tidak langsung seperti gandumnya, mengikuti gandum kita enggak. Karena kita masing-masing punya strategi sendiri gitu. Oke, tadi Anda katakan bahwa memang kita kan bergantung ya kepada impor begitu 100%. Nah, di satu sisi diketahui juga bahwa Ukraina ini menyetop impornya untuk gandum. Nah, ini kira-kira seperti apa berdampaknya dan alternatif negara mana saja begitu untuk Indonesia? Ukraina tidak menyetop, memang mereka belum panen. Tapi kita yang tertahan di sana yang milik anggota ya, itu kecil 1.500 ton gitu loh, dibandingkan dengan konsumsi nasional 8,9 juta ton gitu loh. Jadi nggak ada masalah sih. Mereka juga sudah beralih ke negara lain untuk supply gandumnya gitu kan. Gandumnya bukan menghentikan karena memang belum panen. Oke. Artinya masih menunggu masa panen memang ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian selain dari Ukraina sendiri sejauh ini kita lebih cenderung ke negara mana begitu untuk impornya? Oh banyak, ada Amerika, ada Kanada, ada Brasilia, ada Australia, ada India, ada China, banyak. Selama ini memang yang terdata itu kita kan hampir 3 juta ton. Tapi saya menengarai itu kayaknya untuk kita sangat kecil, tapi sisanya untuk pakan ternak. Jadi saya juga tidak tahu datanya. Karena konsumsi nasional untuk terigu 8,9 juta ton, sedangkan import itu terdata 11 juta ton. Jadi saya tidak tahu sisa dari itu sekitar 3 juta ton, 2-3 juta ton itu saya rasa untuk pakan ternak. Oke. Nah, kemudian di bulan Ramadan seperti ini kita ketahui juga biasanya konsumsi masyarakat ini meningkat. Nah, ini kira-kira seperti apa Bu proyeksinya untuk demand ataupun juga permintaan akan tepung terigu? Biasanya kalau jelang Lebaran, Ramadan dan Lebaran itu kenaikan sudah mulai. Kita puasa ini kan bulan April. Itu dari Februari sudah mulai ada kenaikan untuk produk terutama untuk biasanya kan kalau Ramadan itu kan banyak orang yang berdonasi untuk berupa mie instan, biskuit dan lain-lain. Jadi kenaikan itu sudah ada sejak Maret lah, Maret, Februari, Maret. Oke, kalau secara angka Bu, kalau secara angka kira-kira tadi 15% ya untuk kenaikannya ya? 15%. Kita kan 8,9 juta ton itu, terigu kan 6,9. Karena gandum itu 100%, 75%-nya terigu, 25% pakan ternak. Jadi konsumsi terigu nasional kita kan 6,9. Jadi kalau misalnya ya sekitar 600 ribuan lah per bulan. Dan itu sudah ada kenaikan ya 15%.